Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi ya, selamat datang. Kami ucapkan baru yang menemukan channel ini. Dan kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi TKB atau SKB CPNS Pertanian, baik yang kementerian, di Pemprov ya maupun di kabupaten yang jurusan pertanian rekan-rekan ya. Untuk yang di kementerian silahkan cek juga di video kami sudah kami buatkan di deskripsi bawah atau di playlist video ini. Oke, tanpa panjang lebar di sini kita akan membahas bocoran soal PKB CPNS 2019-2020 tentang jurusan pertanian berdasarkan Permen RB nomor 23 tahun 2019 dan BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, di sini kita coba cek satu-satu. Sebelum kita pembahasan soalnya, kita coba lihat kisi-kisinya dulu rekan-rekan ya. Nah, sesuai Permen RB bahwa materi SKB pertanian fungsional disusun oleh jabatan pembina. Selanjutnya materi SKB teknis yang bersesuaian. Materi SKB pertanian dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes, serta SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, ini sesuai dengan Permen RB, kisi-kisinya. Lanjut di BKN. Di BKN sendiri bahwa sesuai dengan SK nomor 11, mereka atau BKN sendiri akan menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Ya. Kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami, serta materinya khusus pertanian. Nah, buat rekan-rekan yang jurusan pertanian tentu ini sangat menarik dan ini sangat sebagai referensi untuk belajar, dan semoga Anda yang nonton video ini semoga lulus 100% dan semoga sukses menjadi pejuang ini rekan-rekan ya. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke contoh pembahasan soalnya, silahkan buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum like, silahkan di like dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, di sini lanjut kita ke contoh nomor 1 ya, kita lihat. Nah, dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk A. Penyediaan bahan-bahan khusus, B. Membasmi hama-hama yang umum, C. Organisasi koperasi, dan D. Kegiatan politik petani. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan yang jurusan pertanian? Silahkan. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Karena penyediaan bahan-bahan khusus merupakan salah satu bentuk dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani. Seperti Gapoktan itu tentu merupakan penyediaan bahan-bahan khusus. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Oke, yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh, kontrak tani, dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model A. Penelitian dasar dan terapan, B. Pengembangan dan diskusi, C. Pemecahan masalah, D. Interaksi sosial. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. Kenapa? Karena adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau kontak tani, dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi, termasuk ke dalam model interaksi sosial. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, rekan-rekan ya. Oke, lanjut rekan petani. Kita ke soal nomor 3. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif, B. Peningkatan luas areal pertanian, perikanan, dan peternakan, C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian, dan D. Usaha pemulihan kemauan produktivitas sumber daya pertanian. Nah, silakan rekan-rekan yang jurusan pertanian atau penyuluh pertanian silakan dijawab. Jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yaitu C. Kenapa? Kita lihat. Karena yang dimaksud diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pengembangan pertanian.
Jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Jadi rekan-rekan sudah jelas ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif, keragaman jenis produksi pertanian meningkat, adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Nah, silakan yang mana jawabannya nih rekan-rekan. Oke, kita lihat A. Jika pernyataan A dan 2 benar. Ya, pernyataan 1 ini 1, 2, 3 ya. Ini lupa tulis rekan-rekan ya. Ini nomor 1, 2, dan 3. Oke, kemudian B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. Ini 1, ini 3. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. 1, 2, 3. Dan D. Jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar ya. Ini kualitas tanah sama adanya kemungkinan. Kita lihat pembahasannya. Karena beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah kualitas tanah. Ya, kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif dan adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Ya. Ini nomor 3. Jadi lupa saya tulis, mohon maaf. Jadi paling tepat adalah yaitu huruf B, rekan-rekan ya. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. Oke, paham ya? Semoga dipahami. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 5, ya silakan buat rekan-rekan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari pertanian ini, silahkan tinggalkan email Anda kolom komentar. Dengan syaratnya harus subscribe dan nyatakan saya sudah like dan subscribe, baru tulis email Anda. Seperti itu ya, baru kan dikirimkan versi lengkap daripada soal SKB atau TKB jurusan pertanian atau pendidik pertanian ini. Oke, kalau sudah subscribe, lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai yang merupakan pertanian. A. Lahan kering. B. Lahan sawah. C. Lahan lebak. Dan D. Lahan pasang surut. Jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat. Lahan sawah merupakan tanah yang lembab, dibuat pematang berteras dan digenangi air yang tidak selalu didukung oleh irigasi. Jadi yang paling tepat adalah yaitu B, rekan-rekan ya, lahan sawah. Oke, jelas. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi R sama dengan 70%, maka pertanian tersebut tergolong A. Sistem perladangan, B. Sistem bera, C. Sistem permanen, D. Sistem rotasi bera. Oke, silakan rekan penyuluh pertanian yang jurusan pertanian silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Karena R sama dengan 66%. Sistem pertanian digolongkan sistem permanen. R merupakan persentase jumlah tahun lahan ditanami dibanding selama siklus. Ya, jadi persentase jumlah tahun lahan ditanami dibanding lahan siklus. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C, sistem permanen ya. Jadi disebut di sini sistem permanen seperti itu. Oke, jelas? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Lanjut ke soal nomor 7. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang. Karena A. Kualitas sumber daya rendah, C. Lahan tidak subur, C. Perubahan musim tidak teratur, dan D. Efisiensi fotosintesis di daerah tropik rendah. Oke, rekan-rekan yang mana jawabannya nomor 7. Kita lihat rekan-rekan penyuluh pertanian. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Karena konversi energi matahari dalam fotosintesis di daerah iklim sedang sekitar 2%. Pada daerah tropik hanya 0,2%.
Jadi nah referensi menjawab daripada yang paling tepat adalah yaitu huruf D. Ya, efisiensi fotosintesis daerah tropik rendah. Nah, itu untuk soal nomor 7. Yang paling tepat adalah yaitu D. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat ke contoh soal nomor 8. Tanah dengan akumulasi mineral amorphous di subhorizon, ya mohon maaf, ini agak sulit bacanya. Di subhorizon merupakan tanah abu dari ordo titik A, ordo alpisol, B, ordo spodosol, C, histosol, dan D, ultisol. Oke, rekan-rekan yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat bahasannya. Tanah akumulasi mineral merupakan tanah abu, ya. Jadi B yang paling tepat. Spodosol itu adalah istilah dari kata lain abu. Jadi yang paling tepat adalah yaitu B. Oke, jelas? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 9. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi A, efektif, B, atensi, C, kompensatoris, dan D, kognitif. Silakan rekan-rekan di mana jawabannya yang paling tepat. Yang nomor 9, oke. Kalau sudah dijawab dalam hati, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Karena penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi kognitif. Jadi paling tepat adalah yaitu D. Oke, rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke contoh soal terakhir, contoh soal 10 ya, silakan yang belum subscribe di-subscribe dulu agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 10. Dan pada contoh soal nomor 10 ini, ya rekan-rekan yang untuk rekan-rekan guru, rekan-rekan penyuluh pertanian, silahkan kami mohon dan dengan sangat amat untuk melihat keseriusan Anda, silahkan jawab pada kolom komentar ya. Kami tidak akan menyertakan jawabannya pada soal nomor 10 ini, tapi kami mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar dengan menyertakan alamat email Anda untuk kami kirimkan dari versi lengkap daripada soal SKD atau TKB daripada pertanian ini. Oke, kalau sudah ready, kita lihat contoh soalnya. Pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala A, internasional, B, nasional, C, regional, dan D, lokal. Silahkan dijawab pada kolom komentar rekan-rekan ya. Dengan syarat silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkap dari soal TKP pertanian ini. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu kami ya, agar kami semangat untuk mengirimkan soal versi lengkapnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, ucapkan terima kasih. Dan semoga yang subscribe channel ini, semoga lulus dan sukses untuk CPNS tahun ini rekan-rekan ya. Dan sukses bareng bersama channel Edukasi. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap atau soal pertanian yang part 2-nya, atau part pertama, silahkan cek di deskripsi video ini, sudah kami siapkan juga. Oke, terima kasih perhatiannya. Syukron, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.